Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verinka Milva Regina, NIM 185231026 dari PBS 6B. Saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul The Implementation of Good Governance Business Syariah in Indonesia Sharia Banking yang ditulis oleh Ahmad Juanda, Freddy Dwiha, dan Tri Wahyu O, yang diterbitkan oleh Knowledge E pada tahun 2019. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan good governance bisnis syariah di perbankan syariah Indonesia. Analisis ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi indikator GGBS. Indikator dalam penelitian ini dibentuk dari KKNG. Presentasi implementasi GGBS terendah adalah Bank Mega Syariah. Ada 6 perbankan syariah yang memimpin implementasi GGBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penerapan GGBS di perbankan syariah Indonesia adalah 94%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menerapkan GGBS yang baik untuk menjaga kelangsungan hidup perbankan syariah Indonesia dan menjaga kepentingan stakeholders. Namun, beberapa hal mungkin tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah. Latar belakang penelitian. Perbincangan tentang good corporate governance dilatar belakangi oleh kasus yang menimpa Enron yang gagal mengelola perusahaannya sehingga banyak terjadi kecurangan dalam operasionalnya. Fenomena ini sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam. Bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia diikuti dengan berbagai macam layanan yang ditawarkan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Selain menjaga kinerja keuangannya, bank syariah juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan semua operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Bank Indonesia berupaya mendorong kegiatan perbankan berbasis syariah agar kuat baik secara finansial maupun yang dikeluarkan oleh PBI nomor 11 tahun 2009. Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran, tunduk dan patuh pada peraturan syariah. Penelitian tentang good corporate governance di perbankan syariah sudah banyak, namun masih sulit menemukan penelitian tentang good corporate governance bisnis syariah. Penelitian tentang good corporate governance telah dilakukan oleh Tania pada tahun 2017. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa mayoritas Dewan Komisaris Bank Syariah di Indonesia belum mandiri. Penelitian ini tentang GCG pernah dilakukan oleh Sari pada tahun 2016. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan GCG di BNI Yogyakarta terbentuk pada pengendalian intern dan auditor internal. Selanjutnya, Setiani pada tahun 2012 telah melakukan penelitian tentang penerapan GCG. Ia mengatakan bahwa implementasi tentang pelaksanaan GCG di berbagai lembaga menjalankan bisnis untuk mendapatkan orientasi keuangan, terutama lembaga keuangan atau bank syariah, merupakan suatu kepastian. Bahkan lembaga keuangan syariah, lembaga khususnya bank syariah harus menjadi pionir karena dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islamik terminologis. Kesenjangan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah indeks GCG. Penelitian sebelumnya menggunakan indeks GCG konvensional pada KNKG. Penelitian ini menggunakan indeks GGBS pada KNKG. Melihat pentingnya good corporate governance bisnis syariah dalam mencapai tujuan organisasi perbankan syariah, maka penelitian ini mencoba mendeskripsikan penerapan good governance perbankan syariah Indonesia pada bank syariah di Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana implementasi GGBS di perbankan syariah. Penelitian ini mempertaruhkan objek Bank Umum Syariah yang beroperasi dan tercatat di Bank Indonesia dan pelaporan melengkapi laporan keuangan sesuai PSAK 101 dalam laporan tahun periode 2015 sampai dengan 2017.
Berdasarkan metode purposive sampling, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank Mega Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Jabar Banten Syariah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan indikator pelaksanaan GGBS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11, yaitu yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite serta fungsi yang melaksanakan pengadilan intern Bank Umum Syariah. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang keempat, penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal. Yang kelima, batas maksimal penyaluran dana. Yang keenam, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah. Tabel daftar pengungkapan GGBS. Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjalan dengan baik dalam penerapan Good Governance Bisnis Syariah. Dapat dilihat pada item-item GGBS pada tabel 1. Rata-rata pengungkapan GGBS tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah 43, 44, 44 dari 47 indikator. Secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan GGBS adalah 94%. Artinya, hanya 3 item yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa tujuan bank secara konsisten mengungkapkan GGBS item dalam laporan tahunannya. Beberapa bank yang memiliki skor pengungkapan GGBS tertinggi adalah BCA Syariah, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Jabar Banten. 45 dari 47 item telah diungkapkan oleh 7 bank. Skor terendah dalam pengungkapan GGBS adalah BMS. Skornya adalah 40 item pada tahun 2017. Namun, Bank Mega Syariah masih berusaha meningkatkan pengungkapan GGBS-nya yang berdasarkan grafik 1, 34 pada tahun 2015 dan peningkatannya pada tahun 2016 dari 39 menjadi 40. Jadi Panin mengupgrade GGBS mereka di tahun 2016. 3 item yang tidak dapat ditemukan dalam laporan tahunan Bank Syariah. Yang pertama, aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Yang kedua, transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki cap of interest. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ombudsman. Yang pertama, aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. BUS tidak mengungkapkan aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya dalam laporan tahunannya. Hal ini disebabkan oleh persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat. Sebab, bank berlomba-lomba menampilkan GGBS yang baik, karena GGBS merupakan strategi untuk menarik nasabah. Itu sebabnya BUS tidak mengungkapkan aspek GGBS mereka yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Yang kedua, transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki cap of interest. Selama periode 2015 sampai dengan 2017, seluruh Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia tidak melakukan transaksi dengan dua pihak atau lebih yang memiliki cap of interest. Hal ini karena BUS berusaha menjaga independensinya terhadap good corporate governance. BUS menggunakan prinsip amanah dan kesadaran untuk melaksanakan good corporate governance. Kedua prinsip tersebut penting dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ombudsman. Pelaksanaan fungsi ombudsman digunakan untuk menampung setiap informasi tentang kemungkinan penyimpangan. BUS tidak menggunakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan penyimpangan. Di sisi lain, untuk mencegah kemungkinan terjadinya fraud, BUS di Indonesia melalui direksi membangun komite kepatuhan.
Tugas Komite Kepatuhan adalah mengawasi kepatuhan operasional bank. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan operasional sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah good governance bisnis syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan hanya 3 item GGBS yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan BUS, sehingga presentasi GBBS di BUS Indonesia adalah 94%. Ada 7 bank yang dapat mempertahankan pengungkapan GGBS-nya dengan skor GGBS tinggi. Mereka adalah BSM, BMI, BJB, BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Di sisi lain, ada bank yang memiliki nilai GGBS terendah, yaitu Bank Mega Syariah. Dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, secara umum, hanya 3 item yang tidak muncul dalam laporan tahunan. Butir-butir tersebut adalah: yang pertama, aspek GGBS yang belum dilaksanakan disertai alasannya. Yang kedua, transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ombudsman. Yang terakhir yaitu batasan dan saran. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi, sehingga bersifat subjektif dalam menentukan item-item good governance bisnis syariah pada laporan tahunan. Subjektivitas peneliti dapat diterapkan. Untuk meminimalkan potensi subjektivitas, peneliti perlu melakukan checklist berulang-ulang. Saran lain untuk meminimalkan potensi subjektivitas adalah membuat tim analisis data. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan studi banding antara perbankan syariah Indonesia dengan perbankan syariah dari negara lain. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.